Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ij'al ma 'allimna hujjatan lana la 'alaina. Amma ba'd, fa ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas kesempurnaannya, alhamdulillah atas karunia-nya, alhamdulillah atas kebaikan-kebaikannya. Ya. Kita panjatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini Allah berikan kemudahan, berikan taufik kepada kita semuanya sehingga bisa berkumpul di majelis ilmu untuk kita bersama-sama belajar, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan majelis ini menjadi sebab kita menjadi faham atau semakin faham terhadap agama kita, dan kita menjadi orang-orang yang bisa mengamalkan agama ini dengan ilmu, mengamalkan agama dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang faham terhadap agamanya sehingga dia mengamalkan agamanya dengan ilmu, maka ini tanda kebaikan, bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada dia. Tandanya adalah dia faham terhadap agama Islam dan dia mengamalkan agama Islam dengan ilmu. Ya. Dan sebaliknya adalah tanda keburukan ketika seseorang tidak faham terhadap agamanya dan beramal tanpa ilmu. Maka ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita semuanya diberi pertolongan untuk bisa ikhlas, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan kita masih dalam pembahasan dari kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar, karya Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, salah seorang ulama yang wafat pada tahun 1376 Hijriah. Yang sekarang 1445 ya, 45. Ya. Dan kita masuk ke hadis yang ke-33 ya, kalau tidak salah, karena kemarin kita melompat satu ini. Ya, kemarin kita langsung ke hadis yang ke-34 ya. Sehingga ada satu hadis yang terlewat, yaitu hadis yang ke-33. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dibaca dulu, qala al-musannif rahimahullah, al-haditsu tsalitsu wal salasun. An Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man yasta'fif ya'ifahullah wa man yastaghni yughnihillah. Apa? Wa man yasta'fif yu'iffuhullah, ya, yu'iffuhullah. Nah. Wa man yastaghni yughnihillah wa man yatasabbar yusabbiruhullah.
wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Muttafaqun alaih. Ya. Artinya apa ini? Dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, "Wa man yasta'fif yuhiffuhullah." Barang siapa yang meminta kepada Allah dan berusaha ya, untuk terjaga dirinya, barang siapa yang meminta untuk terjaga dirinya atau berusaha untuk terjaga dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirinya. Karena dia minta apa? Minta dan dia berusaha. Kalimat sin dan ta itu kalau dalam bahasa Arab artinya tolab. Ya. Seperti istaghfaro, yastaghfiru itu tolab maghfirah. Gitu. Maka di sini ya meminta iffah. Orang yang meminta iffah, berusaha untuk menjadi orang yang memiliki sifat iffah. Ya. Pelakunya namanya afif. Orangnya namanya afif. Perbuatannya namanya iffah. Yang artinya menjaga diri. Nanti akan ada penjelasan bahwa ini menjaga diri dari meminta-minta, misalnya menjaga diri dengan lesannya dari menginginkan apa yang ada dimiliki oleh orang. Ya. Barang siapa yang berusaha dan meminta kepada Allah untuk terjaga dirinya dari meminta-minta dan yang semisalnya, maka Allah akan menjaga dirinya dari sifat meminta-minta tadi. Allah akan menjaga dirinya dari sifat menginginkan apa yang ada pada orang lain. Ya. Ini agak susah saya menerjemahkannya kalau satu kata per kata ini. Takutnya tidak bisa difahami terjemahannya saya. Waman yastafif, dan barang siapa yang meminta iffah, penjagaan diri dari meminta-minta dan yang semisalnya, dari menginginkan apa yang ada pada orang lain, yu'iffuhullah, maka Allah akan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaan kepada dirinya. Maka Allah akan memberikan penjagaan kepada dirinya. Ya. Sehingga dia menjadi orang yang memiliki sifat bisa menjaga diri dari menginginkan apa yang ada pada orang lain. Waman yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang, ini juga sama ya, bahasa ini pakai kalimatnya menggunakan sin dan ta. Yastaghni artinya meminta kecukupan. Barang siapa yang meminta kecukupan, maka Allah akan mencukupi dirinya. Ya. Waman yatasabbarahullah, atau yusabbiruhullah, enggak ada tanya ya. Waman yatasabbar yusabbiruhullah. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan berikan kemudahan dia untuk bisa bersabar. Ya. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri, dan tidak ada pemberian Allah kepada siapapun ya, tidak ada siapapun ya, yang diberi oleh Allah dengan pemberian yang lebih baik dan pemberian yang lebih luas dari diberi oleh Allah kesabaran. Nah, ini
Jadi kalau orang diberi apa? Sifat sabar, ini telah mendapatkan karunia yang sangat besar. Ya. Nah, ini cuma kita temanya kok apa? Mujahadah. Apa hubungannya ini? Ya, saya ini mau dibikin tema banyak sih sebetulnya. Tema itu bisa banyak. Cuma kita mujahadah. Kenapa? Karena ini tidak mungkin bisa terwujud kecuali dengan mujahadah. Tidak mungkin kita akan menjadi orang yang yasta'fif, bisa mewujudkan hadis ini untuk yasta'fif, yastaghni, kecuali dengan mujahadah, ya. Dengan bersungguh-sungguh, dengan berjihad melawan diri sendiri, ya. Untuk menundukkan dirinya sendiri agar apa? Bisa memiliki sifat iffah. Nah, kalau kita sudah berusaha, maka Allah akan memberikannya. Nah, ini berarti butuh pertolongan dari Allah juga. Jadi di sini ada mujahadah dan di sini juga ada isti'anah. Kita harus berusaha dan kita harus minta tolong kepada Allah. Karena sifat ini ternyata sifat apa ini? Iffah, merasa cukup, ghina, sifat sabar, ini semuanya adalah karunia dari Allah. Pertolongan dari Allah. Untuk kita bisa mendapatkan sifat ini kalau kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat iffah, yaitu tidak kepengin apa yang dimiliki oleh orang lain berpindah kepada kita. Iffah atau menjaga diri juga bisa dari pendengaran, menjaga diri dari penglihatan, sehingga tidak melihat yang diharamkan, tidak mendengarkan yang diharamkan. Untuk mendapatkan sifat ini, ya, ini tidak mungkin kita mendapatkannya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dengan usaha. Nah, usaha ini namanya mujahadah. Gitu. Merasa cukup juga begitu. Merasa cukup, ya, dengan apa yang Allah berikan kepada kita, ya, sehingga menjadi orang yang qanaah, gitu ya. Menjadi orang yang merasa cukup, qanaah. Ini juga pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bisa dengan berusaha. Ya, karena ada juga orang yang semacam putus asa, katanya. Ya, semacam putus asa. Katanya mereka mengatakan apa dalam bahasa Arab saya lupa, tapi ya, kurang lebih maknanya dalam bahasa Indonesia apa? Gunung itu bisa digeser, katanya. Gunung itu bisa digeser. Tapi tabiat itu nggak bisa dirubah. Gunung itu bisa dirubah. Gunung itu bisa dirubah. Tapi tabiat itu nggak bisa apa? Nggak bisa dirubah. Tabiatnya kayak gitu ya. Nggak pernah qanaah ya nggak pernah qanaah, nggak bisa dirubah. Nggak pernah bisa menjaga diri. Tabiatnya memang nggak bisa sabar, ya sudah. Memang itu sudah tabiatnya yang nggak bisa dirubah. Ini pernyataan orang yang apa? Putus asa. Pernyataan orang yang putus asa bahwa akhlak itu bisa didapatkan dengan apa? Berusaha. Akhlak itu memang ada yang karunia dari Allah, ada akhlak yang berupa karunia dari Allah. Jadi memang Masya Allah sejak kecil sudah kelihatan ini orang ini Masya Allah hati-hati, ya, apa namanya, telaten misalnya, sabar anaknya, ini sejak kecil sudah kelihatan. Ini namanya karunia dari Allah. Ada juga yang tidak sabaran. Nah, yang tidak sabaran kira-kira bisa dirubah apa tidak? Ya, bisa. Kalau dia mau berusaha, bisa menjadi orang yang kemudian sabar. Bisa menjadi orang yang tidak gerasa gerusu misalnya. Bisa berubah. Dan sebaliknya, yang diberi sifat sabar ini juga bisa berubah. Akhirnya jadi nggak sabaran dong, kumpulnya sama orang yang nggak sabaran. Akhirnya dia berubah. Gitu. Ya. Kita baca keterangan Syekh. Hadzal hadis ishtamala ala arba'i jumal jami'atin nafi'atin. Hadis ini mencakup 4
kalimat, 4 kalimat perkataan yang sangat pendek tapi sangat bermanfaat. Sangat pendek tapi sangat bermanfaat. Makanya ini dipilih oleh beliau sebagai hadis yang dibawakan di sini karena beliau ingin mengumpulkan hadis yang menunjukkan jawami'il kalim. Menunjukkan apa? Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa jawami'il kalim. Kalimatnya pendek, kalimatnya singkat tapi maknanya padat. Ya. Kalimatnya singkat tapi maknanya padat. Ihdaha qauluhu wa man yasta'fif yu'ifuhullah. Wasaniyah qauluhu wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang meminta kepada Allah dan berusaha untuk menjadi orang yang memiliki sifat iffah, maka Allah berikan kepada dia sifat iffah. Itu menjaga diri. Dia berusaha untuk bisa menjadi orang yang menjaga dirinya. Enggak kepengin menginginkan apa yang dimiliki oleh orang. Ya. Maka Allah akan berikan kepada dia sifat iffah. Jadi enggak kepenginan dengan apa yang dimiliki oleh orang. Ya kalau datang sendiri tanpa diminta, ya alhamdulillah. Kadang-kadang akhirnya apa? Orang jadi minta-minta. Nggak mau berusaha, kepengin tapi nggak mau berusaha. Akhirnya minta yang dimiliki orang berpindah kepada dia. Ini tentu sifat yang tidak baik. Maka barang siapa yang menahan diri dari itu, maka Allah akan berikan sifat iffah. Ya, sehingga dia menjadi orang yang afif. Bisa menjaga diri. Ini jumlah yang pertama. Jumlah yang kedua, kalimat yang pertama atau perkataan yang pertama. Perkataan yang kedua dari hadis ini adalah wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang berusaha untuk merasa cukup, ya, merasa cukup dengan pemberian Allah, karena Allah memang memberi pemberian yang tidak sama. Ya. Sebagaimana Allah memberi rizki yang tidak sama, Allah juga memberi penyakit yang tidak sama. Ada yang diberi rizki ini, rizki itu, ada yang diberi penyakit ini, ada yang diberi penyakit itu, tidak sama. Maka barang siapa yang merasa cukup dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan sifat terasa cukup. Wahatanil jumlatani, 2 kalimat ini dari 4 kalimat ya. Ini yang 2 ini mutalazimatan, saling melazimkan. Saling melazimkan. Kalau ingin menjadi orang yang memiliki sifat merasa cukup dari pemberian Allah, maka dia juga harus memiliki sifat menjaga diri dari apa yang dimiliki oleh orang. Ini kelazimannya begitu. Jadi ini saling apa? Melazimkan. Fa inna kamalal 'abdi fi ikhlasihi lillah raghbatan wa rahbatan wa ta'alluqan bihi duna al-makhluqin fa 'alaihi an yas'a li tahqiqi hadzal kamal wa ya'malu kulla sababin yusiluhu ila dzalik hatta yakuna 'abdan lillahi haqqan hurran min riqqil makhluqin. Ya. Ini 2 kalimat yang saling apa? Melazimkan. Untuk menjadi orang yang merasa cukup, dia harus memiliki sifat iffah. Kalau dia punya sifat iffah, nanti dia akan memiliki sifat merasa cukup. Kesempurnaan hamba, karena di sini disebutkan karena kesempurnaan hamba dalam keikhlasannya, ya, dalam keikhlasannya, dalam harapannya, dalam takutnya kepada Allah dan ketergantungannya, ya, kepada Allah, ya, bukan kepada makhluk. Afan. Karena kesempurnaan hamba itu adalah apa ini?
kesempurnaan hamba itu ada pada keikhlasannya dia, gitu ya. Saya salah terjemahkan. Kesempurnaan hamba, orang dikatakan sempurna kalau dia ikhlas. Kalau dia itu senantiasa berharap kepada Allah, takut kepada Allah, dan dia senantiasa ta'alluqan bihiduna al-makhlukin. Dia selalu menggantungkan dirinya kepada Allah. Ini sempurna. Ini hamba yang sempurna. Hamba yang sempurna itu justru yang bergantungnya kepada Allah, yang selalu berharap kepada Allah, yang selalu takut kepada Allah. Ini kesempurnaan hamba. Kesempurnaan hamba itu ada pada keikhlasannya dan ada pada ketergantungannya kepada Allah. Fa'alaihi an yas'a li tahqiqi hadzal kamal. Maka hendaknya seorang hamba berusaha untuk mewujudkan kesempurnaan ini. Ya. Untuk menjadi orang yang sempurna dengan mewujudkan keikhlasan dan ketergantungannya kepada Allah saja. Jangan kepada makhluk. Ya. Maka dia hendaknya mewujudkan kesempurnaan ini dan dia melakukan sebab-sebab yang menuju kepada kesempurnaan tersebut. Sehingga menjadi hamba yang apa? Hamba yang menjadi hambanya Allah. Betul-betul ini hamba Allah karena dia selalu ikhlas kepada Allah dan dia adalah orang yang selalu bergantung kepada Allah. Hurran, maka dia menjadi hamba yang merdeka. Menjadi hamba yang merdeka dari perbudakan kepada makhluk. Jadi merdeka. Karena kalau kita menggantungnya kepada selain Allah, itu yang kita dapat malah sebaliknya. Bisa paham gak nih? Kalau kita ketergantungannya kepada selain Allah, malah yang didapat adalah sebaliknya. Dahulu orang-orang jahiliyah itu takut kepada jin. Kalau melewati suatu tempat itu, takut kepada jin yang menunggu tempat itu. Sehingga mereka mengatakan, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min qaumihi. Min sufahai qaumihi atau semacam itu ya. Ketika melewati lembah itu dia mengatakan, aku berlindung kepada pemimpin atau penunggu lembah ini ya. Aku berlindung kepada penunggu lembah ini dari masyarakatnya yang bodoh, yang akan mengganggu. Maksudnya siapa itu? Jin. Ketika melewati tempat yang angker, tempat yang dianggap apa? Serem itu, malah minta tolongnya kepada jin. Kira-kira yang didapatkan adalah ketenangan atau tambah takut? Tambah takut. Allah mengatakan, kana rijalu minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rohaqo. Dahulu orang-orang jahiliyah itu yang laki-laki, orang-orang laki-laki dari jahiliyah, orang dari manusia zaman jahiliyah, minta tolong kepada laki-laki dari kalangan jin. Jadi jin itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Minta tolong pada laki-laki dari kalangan jin. Apa yang terjadi? Maka jin itu nambah rasa takut. Jin itu nambah rasa takut. Jadi kalau kita kok bergantungnya kepada selain Allah, ya malah dilepas oleh Allah, tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga pernah di zaman Nabi SAW, Nabi pernah melihat ada orang yang pakai apa? Gelang logam. Ya, memakai gelang logam untuk tolak bala. Nah, ketika ditanya oleh Nabi, "Ma hadhihi?" Apa ini? Dia mengatakan, minal wahinah. Saya memakainya dari penyakit wahinah supaya tidak terkena apa? Wahinah. Wahinah itu ya penyakit yang mengenai lengan lah. Lengannya jadi apa sih ya? Rematik apa gitulah. Rematik apa sekarang itu namanya? Yang nggak bisa digerakkan itu. Stroke. Pakai itu logam. Supaya apa? Supaya hilang penyakitnya. Hilang penyakitnya pakai itu. Ada kaitannya enggak? Logam sama rematik itu, sama stroke itu. Enggak ada kaitannya kan? Malah dia bergantungnya kepada logam. Akhirnya Nabi mengatakan, inziha fa innaha la taziduka illa wahna. Lepas ini lepas. Kamu lepas itu. Itu enggak nambahi kecuali nambah lemah.
Jadi kalau kita pengen sesuatu, kok bergantungnya kepada selain Allah, dapatnya malah kebalikannya. Kepengin sehat kok bergantungnya kepada selain Allah, ya dapatnya tambah sakit. Gitu. Dapatnya tambah sakit. Gitu. Maka ini namanya belum merdeka. Orang yang merdeka itu kalau dia bergantung hanya kepada Allah saja. Bergantung kepada Allah saja. Jangan kepada yang lainnya. Maka, waman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi dia. Allah akan mencukupi, sudah. Cukup Allah bagi dia. Dia nggak butuh lagi kepada yang lainnya. Nggak butuh kepada yang lainnya. Hanya Allah. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, sudah itu. Ya. Dia yakin la haula wala quwata illa billah. Ya. Wa dzalika bi an yujahida nafsahu ala amrayn. Nah ini. Maka apa kita katakan mujahadah? Untuk menjadi orang yang sempurna, dia harus bermujahadah. Bermujahadah dari dua perkara. Ya. Ya. Yang pertama, insirafiha an ta'alluqi bil makhluqin bil istighfaf amma fi aidihim. Yaitu dengan dia berpaling dari bergantung kepada makhluk. Meninggalkan makhluk, meninggalkan ketergantungan kepada makhluk. Jangan bergantung kepada makhluk. Dengan apa? Merasa menjaga diri dengan apa yang ada pada mereka. Menjaga diri dari menginginkan apa yang ada pada makhluk. Menjaga diri dari menginginkan apa yang ada pada makhluk. Jangan kepengin apa yang dimiliki oleh makhluk. Jangan kepengin agar itu berpindah kepada dia. Jangan. Fala yatlubuhu bimaqalihi wala bilisani halihi. Jangan minta dengan lesannya. Jangan minta. Jangan meminta-minta apa yang di tangan makhluk itu, jangan diminta-minta. Dengan lesannya ataupun dengan apa ya? Enggak ngomong tapi orang tahu, oh ini minta. Apa? Isyarat. Ya, isyarat. Iya. Ya, enggak pakai lesan tapi orang jadi, oh ini orang yang butuh ini. Iya. Nah, lihada qala li Umar. Qala sallallahu alaihi wasallam li Umar, oleh karena itu Nabi SAW berkata kepada Umar, "Ma ataka min hadzal mal wa anta ghairu musyrifin wala sailin fakhudhu." Apa yang datang kepada engkau wahai Umar dari harta yang kamu tidak menginginkannya dan kamu tidak memintanya, kok datang sendiri, ambil, enggak apa-apa. Ambil. Wala wamala fala tattabi'hu nafsak. Kalau tidak, maka dirimu jangan pengen apa yang ada pada orang. Nggak usah. Ya. Mintanya kepada Allah. Berusaha minta kepada Allah. Berusaha minta kepada Allah. Jaga diri. Jangan menginginkan apa yang ada pada orang. Nah. Faqat ul israf fil qalbi wa su'al bil lisan ta'affufan wa tarafu'an an minanillah an minanil khalqi wa an ta'alluqil qalbi bihim sababun qawiyyun li husulil iffah. Sesungguhnya memutus keinginan hati, memutus keinginan di dalam hati dan memutus keinginan dengan meminta pakai lesan karena dia ingin menjaga dirinya, ya. Karena dia ingin menjaga dirinya dan menjaga apa ya, kehormatannya gitulah. Dari nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada makhluk. Allah memberikan kepada makhluk tadi kan berbeda-beda. Kok Allah memberikan saya ini, kok Allah nggak memberikan saya itu? Maka itu memang pembagian dari Allah. Kalau kita pengen itu boleh nggak? Boleh, tapi mintanya kepada Allah. Ya berusaha dan minta pada Allah. Jangan menginginkan yang ada pada makhluk tadi. Wa an ta'alluqil qalbi bihim, dan kita tidak tergantung dan hati kita tidak bergantung kepada makhluk, itu sebab yang kuat untuk mendapatkan sifat iffah. Sifat yang mulia.
yaitu terjaga dirinya, terjaga kehormatannya. Wa tamamu dzalik, dan ini akan sempurna, akan terwujud. Tadi kan saling melazimkan. Yang ini akan didapatkan kalau yang kedua juga dijalankan. Nah, ya. Atau maaf, kalau yang pertama akan dijalankan, maka yang kedua akan segera terwujud. Kalau yang pertama dijalankan, maka yang kedua akan segera terwujud. Wa tamamu dzalik, dan akan lebih sempurna lagi an yujahida nafsahu 'alal amr tsani, dia berusaha melakukan mujahadah. Ya. Jadi dalam agama kita ada ibadah yang namanya apa? Mujahadah. Mujahadah itu menundukkan hawa nafsu, berjihad melawan hawa nafsu. Tunduk agar hawa nafsu itu apa? Ditundukkan untuk menerima syariat Allah, untuk menerima perintah Allah. Nah, di sini ditundukkan untuk apa? Untuk istighna billah, untuk merasa cukup dengan Allah. Merasa cukup dengan Allah. Wasiqah bikifayatihi, dan yakin Allah itu akan mencukupi. Yakin Allah akan mencukupi. Fa inna man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu, barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupinya. Wa hadzal maqsud, dan inilah yang dimaukan, wal awwal wasilah ila hadza, dan yang pertama sarana untuk menunjukkan yang kedua. Yang pertama itu sarana untuk mendapatkan yang kedua, yaitu sifat ifah. Kalau ada pada diri seseorang, ini akan menjadi sebab dia akan memiliki sifat al-ghina billah, merasa cukup dengan, atau al-istighna billah, merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna man ista'affa amma fi aidin nas wa amma yanaluhu minhum aw jabalahu dzalika an yaqwa ta'alluquhu billah wa raja'uhu wa tam'uhu fi fadlillah wa ihsanihi wa yuhsinu dhann aw yuhassinu dhannahu wa siqatahu bi rabbih wallahu 'inda husni dhanni 'abdihi in dhanna khairan falahu wa in dhanna ghairahu falahu wa kullu wahidin minal amr yamudul akhara fayuqawwihi fa kullama qawiya ta'alluquhu billah dha'ufa ta'alluquhu bil makhluqin wa bil aqsi. Nah, ini gimana nih? Panjang. Ya ala kulli hal, maksudnya barang siapa? Ya, makna kurang lebih ya. Fa ina man ista'afa amma fi aidin nas. Barang siapa yang merasa, yang menjaga diri dari menginginkan apa yang ada pada orang, dia menjaga diri dari menginginkannya, dia menginginkannya kepada Allah, dia menggantungkan dirinya kepada Allah, bukan menginginkan apa yang ada pada orang, bukan menggantungkan pada orang, bukan menggantungkan dirinya kepada orang, tapi kepada Allah, ya, maka akan membuat dia apa? Semakin kuat ketergantungannya kepada Allah, semakin kuat harapan-harapannya kepada Allah, keinginan-keinginannya untuk mendapatkan keutamaan Allah, kebaikan Allah, dan dia akan semakin husnudzon kepada Allah, prasangkanya baik kepada Allah, semakin yakin kepada Allah, karena orang yang prasangkanya baik, ya Allah akan sesuai dengan prasangkanya. Orang yang prasangkanya baik kepada Allah, maka Allah akan sesuai dengan apa yang dipersangkakan oleh hambanya. Barang siapa yang berprasangka baik, maka Allah akan berprasangka baik. Kalau orang itu tidak berprasangka baik, ya Allah akan sesuai dengan prasangkanya. Maka kedua hal ini saling membutuhkan yang lainnya, saling menguatkan yang lainnya. Semakin kuat ketergantungannya kepada Allah, fakullama qawiya ta'alluqu billah dha'ufa ta'alluqu bil makhluqin. Semakin orang bergantung kepada Allah, maka dia semakin tidak berbutuh kepada manusia. Semakin tidak butuh kepada manusia, dia berarti orang menjaga diri. Semakin menjaga diri, merasa cukup dengan Allah. Itu maksudnya. Bisa dipahami atau tidak ini? Dan sebaliknya, wabil aksi, terakhir wabil aksi. Kalau dia adalah orang yang selalu bergantung pada manusia, maka akan semakin tidak bisa menjaga diri. Akhirnya dia minta.
Ketika sudah minta pada manusia, dia nggak pernah akan merasa cukup. Dia tidak akan pernah merasa cukup. Karena yang dimaksud dengan kecukupan ini sebetulnya adalah kecukupan hati. Bukan kecukupan apa? Ya sudah dapat banyak, sudah minta dapatnya banyak, tapi nggak pernah cukup. Ya. Di sana ada orang-orang yang tidak punya apa-apa, tapi hatinya merasa cukup, kaya. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dia sudah merasa kaya. Tidak butuh kepada yang lainnya. Gitu. Jadi di sini apa perbedaannya ifah dengan ini ghina? Ya, kalau ifah ini terkait dengan ucapan dan perbuatan. Kalau ghina ini terkait dengan hati. Terkait dengan hati. Orang yang apa? Yang bergantung kepada Allah, ya, sehingga tidak meminta-minta dengan lesannya, tidak meminta-minta dengan tangannya, ya, maka Allah akan berikan kepada dia sifat iffah, menjaga diri karena memang dia tidak menginginkan. Ketika dia seperti itu, maka Allah akan berikan sifat berikutnya, yaitu sifat merasa cukup, ya, meskipun dia tidak seperti orang lain dapatnya. Dan dia tidak bergantung kepada orang, terus diberi oleh Allah. Karena dia tidak bergantung kepada orang, maka dia diberi oleh Allah. Dan ternyata Allah memberinya juga tidak banyak, tapi dia merasa cukup. Di sana ada orang yang minta kepada orang, terus dikasih, tapi nggak pernah merasa cukup. Dan terus meminta, tidak menjaga diri. Terus meminta dan tidak memberikan rasa cukup, tidak diberikan rasa cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa. Ya Allah, aku memohon kepadamu diberikan huda. Aku memohon kepadamu untuk diberikan tuqa wal afaf atau wal ifaf. Dan aku mohon kepada Engkau ya Allah untuk diberikan ifaf atau afaf, dan aku mohon kepada Engkau ya Allah untuk diberikan ghina. Ya. Kalau lihat yang berikutnya ghina, ya ini ya ifaf harusnya. Wallahu alam. Fajam'u al-khairi kulluhu fi hadzal du'a. Kebaikan itu semuanya berkumpul pada doa ini nih. Ini kalau kita nggak meminta dengan doa ini, kita rugi. Tapi kalau kita minta nggak tahu artinya, ya nggak tahu minta apa nggak namanya. Minta tapi nggak tahu artinya, maka kita harus tahu artinya, maksudnya. Tapi ini doa yang sering kita dengar, ya kan? Jamaah sudah hafal semuanya insyaallah. Cuma maksudnya apa ini? Kadang kita minta nggak ngerti maksudnya. Ya, maka kita berusaha untuk memahami. Apa ini maksudnya? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau huda wat tuqa. Dikatakan di sini, fal huda huwal ilmun nafi' wat tuqa al amalu salih. Minta huda dan tuqa artinya minta ilmu dan amal soleh. Ya. Meminta ilmu dan amal, ilmu dan kemudian ilmunya jadi amal. Ilmunya jadi ilmu yang diamalkan. Itu yang diminta setiap hari. Wa tarkul muharramat kulluha hada salahuddin. Dan ini adalah menunjukkan baiknya agama. Meminta ilmu dan amal soleh sehingga tidak melakukan yang diharamkan. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu dan amal soleh. Jangan Engkau berikan kami terjatuh kepada keharaman. Jangan Engkau berikan kepada kami beramal tanpa ilmu. Ya, kalau beramal tanpa ilmu, ya ini bisa mengada-ada. Dan ini bisa menjadi amal yang tertolak. Karena ada amal yang diterima, ada amal yang tertolak. Amal yang tertolak ya amal yang tidak ikhlas dan amal yang tidak sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Ini baiknya agama. Al-huda wa tuqa, ini baiknya agama, meminta kebaikan agama. Yang kemudian berikutnya wal ifaf wal ghina. Wa tamamu dzalik bi salahil qalb. Setelah meminta huda dan tuqa, maka kita minta kebaikan
hati. Kalau tadi minta kebaikan agama, agar agamanya itu agama yang di atas ilmu dan amal. Amalnya di atas ilmu, agamanya berupa ilmu dan amal. Bukan ilmu yang tanpa amal atau amal yang tanpa ilmu. Kemudian setelah itu minta kebaikan hati, ketenangan hati, bil ifaf anil khalqi, dengan merasa dengan tidak menginginkan apa yang ada di tangan orang. Tidak minta-minta kepada orang. Ya, baik secara lesan ataupun secara gerakan tangan, ya, tangannya ditodongkan gini. Diam aja tapi gini, ya sama aja minta. Ya. Wal ghina billah, dan sifat yang kedua adalah ghina, merasa cukup. Wa man kana ghaniyan billah fa huwal ghani haqqan. Orang yang kaya itu orang yang merasa cukup dengan Allah. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Itu orang yang kaya. Banyak orang yang hartanya banyak tapi ternyata miskin. Ya. Hartanya banyak tapi miskin. Nah, ya. Zakat aja masih diterima. Dicari-cari zakatnya. Padahal dia sudah kaya misalnya. Pembagian apa itu yang orang-orang miskin juga dia ikut ya mencarinya. Nah, padahal dia sudah orang kaya. Nah, maka ada orang yang Masya Allah, kalau dilihat dohirnya tidak punya apa-apa, tapi hatinya kaya. Hatinya cukup, ya, merasa cukup sudah. Wa in qallat hawasiluhu, meskipun sedikit, ya, sedikit hasilnya. Falaisal ghina an kasratil arad. Kaya itu bukan karena banyaknya harta. Innamal ghina ghinal qalb. Tetapi yang namanya kaya itu hatinya yang kaya. Ya. Wabil ifaf wal ghina yatimmu lil abdi al haya al tayyibah wan na'im ad-dunyawi wal qana'ah bima atahullah. Dengan sifat inilah, tidak pengen apa yang ada di tangan orang, bergantung kepada Allah, selalu menggantungkan dirinya kepada Allah, dan ketika Allah sudah memberi dia merasa cukup dengan pemberian Allah. Inilah yang akan menjadi sebab kehidupan yang bahagia. Ya, dia akan merasa bahagia dalam kehidupannya. Nah, ini resepnya. Cuma kadang-kadang ya kita kurang yakin saja. Apa iya ya gitu. Ya, karena kadang-kadang kita kurang yakin. Padahal ini datangnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya juga muttafaqun alaih. Hadisnya muttafaqun alaih. Ini kadang-kadang orang apa ya miskin kok kaya gitu. Apa ya miskin kaya. Ya. Meskipun tidak punya apa-apa, tapi bisa dia adalah orang yang kaya. Karena kaya sesungguhnya adalah kaya kaya dalam hatinya. Nah, ada juga orang yang kaya tapi miskin. Banyak hartanya tapi hatinya nggak pernah cukup. Ya. Sehingga ya masih berbuat dolim juga. Masih nyikuti orang terus. Karena belum cukup, nggak pernah rasa cukup. Yang ketiga, waman yusabbiruhullah. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, berusaha menahan diri. Ini pahit apa enggak ini? Mungkin pahit. Ya. Disuruh sabar, disuruh untuk menahan diri, disuruh untuk sabar. Kan ada 3 ya. Sabar dalam hal ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar ketika mendapatkan musibah. Itu sebenarnya kan butuh sabar. Memang sholat misalnya, sholat pakai sabar apa tidak? Ya harus sabar. Orang kalau nggak sabar ya nggak sholat. Orang kalau nggak sabar ya nggak bakal sholat. Menuntut ilmu butuh sabar apa enggak? Sabar. Kalau nggak sabar ya nggak bisa menuntut ilmu. Apa saja ketaatan itu butuh sabar. Meninggalkan maksiat juga butuh sabar. Kalau nggak sabar ya nggak bisa meninggalkan maksiat. Nah di sini namanya yatasobbar, menahan diri untuk taat, menahan diri untuk meninggalkan
orang yang selalu berusaha, maka Allah akan berikan sifat sabar itu. Ya, dia diberikan sifat sabar oleh Allah. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, anna sabra idza atahu Allah al-'abda fa huwa afdhalul 'ata wa awsa'uhu wa 'adhamuhu i'anatan 'alal umur. Qala ta'ala wasta'inu bis-sabri was-shalah ay 'ala umurikum kulliha. Yang keempat adalah kalau orang sudah diberi sifat sabar oleh Allah, Subhanahu wa taala, maka sudah enggak ada yang lebih afdol, enggak ada yang lebih baik, enggak ada pemberian Allah yang lebih baik dari pemberian sabar. Ya. Nah, ini sangat dibutuhkan. Ya, keberhasilan itu ya pakai sabar semuanya. Kalau nggak sabar ya nggak bisa. Berkeluarga kok nggak sabar ya bubar. Iya, harus apa? Harus sabar. Sabar kepada suaminya, sabar kepada istrinya, sabar kepada mungkin mertuanya, sabar kepada anaknya, sabar kepada cucunya. Nah, kalau sudah diberi ini, maka tidak ada pemberian yang lebih besar dari apa? Dari sabar. Ya. Dan ini akan membantu kita ya, untuk urusan-urusan kita. Wasta'inu bis-sabri wassalah. Minta tolonglah dengan melalui sabar. Ya, kalau kita sudah diberi sabar, ya yang lainnya jadi apa? Menjadi hal yang akan mudah. Wasabr kasairul akhlaq yahtaj ila mujahadah linafs wa tamriniha. Dan sabar sebagaimana akhlak yang lainnya butuh kepada mujahadah. Semuanya butuh mujahadah ini. Sifat iffah butuh mujahadah, sifat ghina butuh mujahadah, sifat sabar juga butuh mujahadah. Walihada qala wa man yatasabbar. Barang siapa yang yatasabbar artinya berjihad melawan dirinya untuk sabar. Menundukkan dirinya agar menjadi diri yang sabar, jiwa yang sabar. Maka Allah akan membantunya untuk meraih sifat sabar tadi. Berarti ini butuh pertolongan. Berarti sabar itu pemberian dari Allah. Wa inna makana sabr a'dhamul 'ataya. Kenapa kok menjadi pemberian yang paling besar? Li'annahu yata'allaq bi jami' umuril 'abd wa kamalatihi. Karena semua urusan hamba itu butuh dengan sabar. Semuanya butuh sabar. Maka tidak ada pemberian yang lebih besar dari kesabaran. Ya. Wa kullu halah min ahwalihi yahtaj ila sabr. Semua urusan dari urusan dia dalam kehidupannya butuh sabar. Fa innahu yahtaj ila sabr ala ta'atillah hatta yaquma biha wa yu'addiyaha wa ila sabr an maksiatillah hatta yatrukaha wa ila sabr ala aqdarillah al-mu'limah fala yatasakhatuha bal ila sabr ala ni'amillah wa mahbubatin nafs fala yada'an nafs tamrah wa tafrah al-farah al-madmum bal yastaghil bisyukrillah. Jadi hidup kita itu semuanya harus ada sabar dalam seluruh aktivitasnya. Kalau nggak ada sabar, maka ya tidak akan bisa kita menjalankan kebaikan. Taat butuh sabar, meninggalkan maksiat butuh sabar, ada musibah butuh sabar. Ya. Bahkan dapat nikmat pun butuh sabar. Dapat nikmat kok sabar, ya sabar agar jangan apa? Digunakan untuk hal-hal yang sifatnya apa? Foya-foya. Sifatnya senang tapi senang yang tercela. Nah, kadang-kadang kan ada orang yang dapat dunia malah dia maksiat. Ya. Ini tentunya tidak sabar. Ya. Tidak sabar. Bahkan hendaknya dia menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kurang lebih ini sudah separuh yang kita baca, lebih mungkin separuh lah kurang lebih. Sudah mencukupi, insyaallah sudah memahami apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk kita memilikinya. Dan Nabi mengajarkan kita dengan berdoa agar kita memiliki sifat ini. Kalau kita memiliki sifat ini, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang sangat besar ya. Kita akan mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Kita akan merasakan lezatnya apa? Lezatnya ibadah.
Ya, para ulama mengatakan sungguh rugi orang yang sudah diberi kesempatan hidup di dunia, terus pindah dari dunia belum sempat merasakan lezatnya ibadah. Ini orang yang rugi. Ya, jadi kita berusaha terus memperbaiki diri untuk merasakan lezatnya iman, merasakan lezatnya ibadah. Kalau belum sampai merasakan itu, ya ya rugi, sudah di dunia kok nggak merasakan itu. Ya. Terus pindah belum merasakan lezatnya ibadah, lezatnya apa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita. Dan dalam hadis yang lainnya mungkin terakhir ya, Nabi menggambarkan sabar itu seperti dia ya. Dia itu apa? Sinar matahari. Kenapa kira-kira? Ya karena sabar itu kan sabar itu sesuatu yang berat gitu lah. Sesuatu yang panas. Hawa nafsu pengen tidur, malah ini adzan. Hawa nafsu pengen istirahat, malah ngaji nur ada mau rampung. Hawa nafsu pengennya ini jadi ini apa? Pahit gitu ya. Panas. Tapi manfaatnya besar. Matahari itu kan panas tapi manfaatnya besar. Maka sabar itu seperti sinar matahari yang panas tapi manfaatnya sangat banyak. Manfaatnya sangat banyak. Ya, sehingga tidak bisa kita mendapatkannya kecuali dengan pertolongan Allah dan juga dengan mujahadatun nafas, berusaha menundukkan diri kita untuk sabar tadi. Insyaallah kalau kita berusaha, Allah akan berikan pertolongan sehingga jadi orang yang sabar. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.